さあ、始めましょう。皆さんはお元気ですか? Ya, pertemuan yang lalu kita sudah membahas bungkei, pola kalimat sederhana, dan juga huruf hiragana sudah selesai ya. Lalu di bungkei itu sudah mulai muncul kata-kata yang harus ditulis dengan katakana. Oleh karena itu, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas katakana ya. Kita akan melihat bagaimana huruf katakana itu dan bagaimana cara menulisnya. Jadi untuk urutan a, i, u, e, o, kaki, ku, keko sampai en itu sama dengan hiragana. Jadi dimulai dengan a ya, a, i, u, e, o sampai en. Jadi kalau untuk menghafalnya kita ingat agio-nya saja ya. Akasatana hamayarawa en. Lalu ini huruf hiragana, katakana. Jadi katakana ini digunakan untuk kata-kata serapan, untuk kata-kata yang bukan bahasa Jepang asli. Apakah itu nama kita, nama daerah di Indonesia atau di luar Jepang, ya. Nama negara kecuali Chungoku dengan Kangkoku, itu ditulis dengan hiragana. Tapi kalau Indonesia, Osu Toraria, Amerika, Ingirisu, atau Eikoku ya untuk Inggris dan yang lainnya. Kalau Eikoku itu dengan hiragana ya, tapi kalau Ingirisu dengan katakana. Ya, kita lihat huruf A ya. Jadi ini nomor, ini urutan menarik garis 1 2 3 4. Ini huruf yang sudah jadi. Jadi huruf A ini tarikan pertama, ini tarikan kedua. Jadilah huruf A seperti ini. Jadi A ini sebenarnya diambil dari huruf kanji, bagian dari huruf kanji. Itu sejarahnya ya, tapi kita tidak membahas itu. Sekarang yang I. Ini I, tarikan pertama ini, tarikan kedua ini lurus ke bawah. Jadi tarikan kedua ini lurus ke bawah, jangan miring ke kanan. Kalau miring ke kanan, agak ke kanan itu akan tertukar dengan hito, artinya orang. Ya. Ini huruf I. Kemudian U. Tarikan pertama yang atas, tarikan kedua yang sebelah kiri ini, tarikan ketiga ini ya. Jadi tarikan pertama yang atas ini, tarikan kedua yang kedua ini yang pendek, kemudian tarikan ketiga dari sini. U. Kemudian E. Tarikan pertama yang atas, kiri kanan, tarikan kedua atas bawah, tarikan ketiga kiri kanan. Ya. Jadi kita ingat kalau menulis garis kiri kanan itu ditariknya dari kiri ke kanan ya, atas bawah dari atas ke bawah. Kemudian O. Ini yang pertama kiri ke kanan, yang kedua atas ke bawah, dicontreng sedikit ke kiri, dan yang ketiga tarikan ketiga ini ya ke kiri bawah menariknya. Setelah O itu kaki ku keko. Ini ya. Jadi menulis K mirip dengan K hiragana, tapi tidak ada tarikan ketiga untuk K katakana ini ya. Jadi ini yang pertama, yang kedua mirip dengan hiragana ya. Tapi ini tajam. Kalau katakana ininya tajam. Kemudian ki, ini juga mirip dengan katakana, dengan hiragana, tapi tidak ada tarikan keempatnya. Jadi satu, yang atas dulu ini ya. Kemudian dua, yang bawah ini. Tiga, ke sini. Hanya 3 tarikan. Kalau hiragana 4 tarikan. Ini ya. Kemudian ku. Ini 2 tarikan. 1. Kemudian yang kedua dari sini ya. Jadi 1, 2. K. Tarikan pertama sama dengan ku.
atas bawah. Kemudian tarikan kedua, kiri kanan dilepas. Tarikan ketiga dari tengah-tengah garis yang kedua itu, tarikan kedua. Tarik ke bawah. Itu ke ya. Dan ko. Tarikan pertama ini langsung dikebawahkan. Kemudian tarikan kedua dari kiri ke kanan. Jadi bertemu di tarikan pertama tadi ini ya. Ini huruf ko yang sudah jadi. Jadi kaki ku ke ko itu bunyinya. Berikutnya ini deretan sa shi ya. Ini sa kiri kanan, kemudian yang sebelah kirinya dulu atas bawah pendek, kemudian yang kanan atas ke bawah agak panjang. Hati-hati dengan se hiragana. Ya. Nanti dicek ya se hiragana. Jadi kalau katakana ini yang kanan lebih panjang dari yang kiri. Tapi kalau hiragana, kita ingat yang kiri lebih panjang. Kemudian shi. Ini ini tarikan kedua. Kemudian yang ketiganya ini ditarik dari bawah ke atas. Shi. Ya. Ini seperti sama dengan, boleh saja ya kalau ditulis tangan seperti sama dengan. Kemudian tarikan ketiga itu dari bawah ke atas. Kemudian su. Tarikan pertama ke sini, tarikan kedua yang ini ya. Jadi ini su, dua tarikan. Kemudian se itu mirip se hiragana ya. Kalau se hiragana 3 tarikan, kalau katakana 2 tarikan. Tarikan pertama ini langsung dikebawahkan, dicontrengkan ke bawah, ditarik lepas. Kemudian yang sebelah kiri ini seperti se hiragana. Ini saya katakan, kalau se hiragana ada tarikan kedua di sini. Jadi ini se katakana. Kemudian so, tarikan pertama yang ini ya. Tarikan kedua dari atas ke bawah. Tarikan kedua dari atas ke bawah. Jadilah ini so. Kemudian ta. Jadi ta ini mirip ku. Yang pertama tarikannya dari atas ke bawah, ku. Seperti ku ya. Yang kedua ke sini. Kalau sampai di sini seperti ku. Tapi di sini ada tarikan ketiga untuk ta. Tarikan ketiga ini memotong tarikan yang kedua tadi. Jadilah ini ta. Ya. Kemudian chi. Chi ada 3 tarikan. Ya, tarikan pertama, tarikan kedua dari kiri ke kanan, kemudian tarikan ketiga dari atas ini ke bawah. Itu chi. Kemudian tsu. Ini tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiganya dari atas ke bawah. Jangan tertukar dengan shi. Kalau shi, tarikan ketiganya dari bawah ke atas. Kalau tsu, dari atas ke bawah. Ya. Sehingga nanti terlihat tebalnya. Ya. Kalau yang atas lebih tebal, ini tsu. Tapi kalau yang bawah yang tebal, shi. Gitu ya. Dan te. Jadi T ini ya. Kiri kanan. Kemudian yang keduanya dari kiri ke kanan juga, dan yang ketiga dari atas ke bawah agak miring ke kiri. Ini T ya. Tarikan ketiga jangan menembus yang garis yang kedua, yang tarikan kedua tadi ya. Jangan menembus ya. Jadi menempel saja. Ini T. Kemudian to, atas bawah tegak lurus. Kemudian ini dari tengah-tengah ke kanan bawah. Jadilah to seperti ini. Jadi jangan tertukar dengan i. Kalau i tarikan pertama miring ke kiri bawah ya. Tapi kalau to tegak, kemudian dari tengah-tengah ini tarik ke kanan bawah. Kemudian berikutnya na. Nah, ini 2 tarikan.
Yang pertama kiri kanan, kemudian yang keduanya atas bawah sini. Dan ditarik lepas di bawahnya. Nah, ya. Untuk na, tarikan pertama kiri ke kanan ini lurus. Jangan nyerong ke bawah, jangan nyerong ke atasnya, tapi lurus. Baru yang tarikan keduanya agak nyerong ke kiri dilepasnya. Kemudian yang ni ini dua tarikan ya. Yang pertama yang atas, kiri kanan, dan yang bawah, kiri kanan. Jadilah ini huruf ni. Nu. Ini tarikan pertama, ini tarikan kedua. Jadilah nu seperti ini. Lalu ne. Tarikan pertama seperti u hiragana ya, awalnya itu. Kemudian tarikan kedua dari sini seperti mau menulis nu. Kemudian tarikan ketiga ditarik dari atas ke bawah, lurus. Dan tarikan keempat ditarik ke kanan bawah. Seperti nu. Ya, kalau nu tembus, kalau ne tidak tembus. Tarikan keempatnya ini ya. Dan no. Ini no hanya satu tarikan. Ya. Kemudian setelah no itu ha ya. Ha hi hu he ho. Ini huruf H, dua tarikan kiri dan kanan. Ya. Kiri dan kanan ini ya. Ini H. Ini mirip dengan huruf kanji 8 artinya. H. Kemudian hi. Untuk hi, ini ya garis pertama dari kanan atas ke kiri agak bawah ya. Kemudian tarikan kedua ini, seperti huruf C tarikan terakhir sini ya. Jadilah hi seperti ini. Kemudian hu hanya satu tarikan kiri kanan langsung ditarik ke bawah. Hu seperti ini ya. Jadi kalau seandainya di atasnya ada garis, di bawah ada garis lurus kanan, jadilah ne ya. Ini fu ya. Berikutnya he. Kiri dari kiri ya. Ini sama dengan he hiragana. He katakana ini ya. Yang berikutnya ho. Ho kiri kanan, kemudian atas bawah seperti plus jadinya. Kemudian tarikan ketiga ditarik ke kiri bawah. Dan yang keempat ditarik dari sini ke kanan bawah. Jadi ho ya. Jadi ho di sini jangan ditembuskan ke sini ya. Nempel sebenarnya boleh, tapi sebaiknya direnggangkan seperti ini. Ho. Karena kalau ditempelkan itu jadinya seperti ki huruf kanji. Jadi dipisah saja ya. Setelah ho itu ma. Ma, mi, mu, me, mo. Jadi ini huruf ma ya. Mirip dengan huruf A awalnya itu seperti mau menulis huruf A. Tapi kalau ma, tarikan keduanya dari sini. Dari kiri agak ke atas ke kanan bawah sini. Kalau A, dari atas ke bawah ditarik ke kiri. Itu kalau A ya, tapi ini ma. Jadi banyak yang mirip katakana ini ya. Kemudian mi. Kalau mi, 3 tarikan. Dari kanan, dari kiri ke kanan. 1, 2, 3. Jadilah mi. Ini mi garisnya agak miring ke kanan bawah ya. Kalau ni tadi ada nani nu neno. Kalau ni lurus tadi ya. Tapi kalau mi agak miring ke kanan. Berikutnya mu. Ini tarikan pertama. Kemudian tarikan kedua dari sini ke kanan bawah. Mirip ma. Ya, kalau ma seperti ini, kalau mu seperti ini. Berikutnya me. Ini tarikan pertama, ini tarikan kedua.
Jangan tertukar dengan na, ya. Kalau na, tarikan pertamanya dari sini, lurus, kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah, agak bawah kiri, ya. Tapi kalau me, ininya miring. Ini ya, tarikan keduanya. Ini tarikan pertama, tarikan keduanya dari sini, miring. Kemudian mo, tarikan pertama, ini tarikan kedua, lalu tarikan ketiga, ini. Jadi tarikan ketiga ini jangan menembus tarikan pertama ini. Jangan memotong ya. Nempel boleh. Ini mo. Kemudian ya. Ya, tarikan pertama ini. Kemudian tarikan kedua dari atas ke bawah agak kanan. Ini ya. Berikutnya you. Tarikan pertama, tarikan kedua. Langsung ke sini ya, you. Jangan tertukar dengan yo. Kalau yo diputus di sini. Ya, kalau ko ya, kalau ko diputus di sini. Kalau ko diputus di sini, tapi kalau you terus ke sini ya. Kemudian yo. Ini tarikan pertama, tarikan kedua kiri ke kanan, tarikan ketiga juga dari kiri ke kanan yang bawah ini ya. Jadilah ini yo. Berikutnya ra. Kiri kanan. Yang pertama, lalu yang kedua juga kiri kanan, dari sini pena dikebawahkan. Disapukan di sini terakhirnya. Jadi ini huruf ra. Kemudian huruf ri. Untuk ri ini ya, ini kiri, ini yang kanan ditarik lepas. Jadi jatuhnya yang kanan lebih panjang dari yang kiri. Ini sama dengan ri hiragana. Kita ingat ri hiragana juga seperti ini. Jadi ada huruf he yang sama dengan hiragana itu. Ri katakana sama dengan ri hiragana. Ini ya. Kemudian ru. Ini tarikan pertama dan tarikan kedua di sini ke bawah, kemudian ditarik ke kanan atas dan dilepas. Penanya di sini. Jadilah ru seperti ini. Kemudian re. Kiri dari sini ya, atas bawah tarik. Jadi seperti huruf ru yang sebelah kanannya. Yang ini ya, dari sebelah kanannya jadilah re. Kemudian ro. Ini tarikan pertama, ini tarikan kedua, tarik ke bawah, dan tarikan ketiga dari sini. Sini ya, jadilah ro dari sini ke sini. Ini ro. Kalau di huruf kanji, ini kuci, mulut ini ya. Tapi ini katakana, bacanya ro. Setelah ro itu wa, o, en. Itu huruf-huruf terakhir ya. Jadi wa, tarikan pertama ke sini. Tarikan kedua ini mirip U. Jadi kalau ditambah garis di atas ini jadilah U, ya, U katakana. Tapi ini tanpa garis di atas. Ini wa katakana ya. Kemudian O atau wo, ini bunyinya O. Tarikan pertama. Tarikan kedua, baru tarikan ketiga dari sini. Jangan tertukar dengan yo ya. Kalau yo, tarikan ini lurus. Kalau wo, ditarik agak ke kiri, ditarik lepas. Dan yang terakhir en. En, ini garis pertama. Ya, tarikan keduanya dari atas, dari bawah ke atas. Jadi ya. Kalau dari atas ke bawah itu so. Tapi kalau dari bawah ke atas, tarikan keduanya itu en. Sama dengan shi dan tsu ya. Kalau shi itu tarikan ketiganya bawah ke atas, kalau tsu tarikan ketiganya itu atas ke bawah. Jadi yang mirip itu shi dengan tsu dan so dengan en. Jadi hati-hati menarik garisnya. Berikutnya kita lihat yang dakuong dan handakuong ya. Ini pada prinsipnya sama dengan hiragana ya. Jadi ka pakai teng-teng menjadi ga.
ki menjadi gi, ku pakai teng-teng menjadi gu, ke pakai teng-teng menjadi g, dan ko pakai teng-teng menjadi go. Jadi ga, gi, gu, ge, go. Lalu S juga samanya. Sa pakai teng-teng menjadi za. Ya. Shi pakai teng-teng menjadi ji. Su pakai teng-teng menjadi zu. Se pakai teng-teng menjadi ze. Dan so pakai teng-teng menjadi zo. Kita ingat so, tarikan pertama ini, tarikan kedua dari atas ke bawah. Kalau ditarik dari bawah ke atas, jadi huruf N, gitu ya. Ini so, jadi zo. Dan ta pakai teng-teng menjadi da. Ci pakai teng-teng menjadi ji. Su pakai teng-teng menjadi zu. T menjadi d, ya. Dan to menjadi do pakai teng-tengnya. Ini ada tanda. Jadi kalau kita menulis katakana ji dan zu, gunakanlah ji dan zu yang deretan S ini ya. Shi pakai teng-teng, ji dan su pakai teng-teng. Zu. Kemudian ada kuong yang lainnya itu ha. Ha, hi, hu, he, ho. Jadi ha, hi, hu, he, ho ini menjadi B ya. Jadi kalau ha pakai teng-teng menjadi ba. Hi pakai teng-teng menjadi bi. Hu pakai teng-teng menjadi bu. He menjadi B dan ho menjadi bo. Jadilah ba, bi, bu, be, bo. Kemudian handakuong. Handakuong itu dari ha, hi, hu, he, ho pakai bulatan, pakai maru. Jadi ha pakai maru, pa ya. Hi pakai maru, pi. Hu pakai maru, hu. He pakai maru, pe, dan ho menjadi po ya. Pa, pi, pu, pe, po. Jadi untuk ji dan zu yang menggunakan chi dan su itu hampir tidak digunakan. Karena sudah ada shi pakai teng-teng. Jadi ji dan su pakai teng-teng ya. Kalau di hiragana itu ada aturannya ya. Kalau ini katakanlah tidak digunakan ya. Kecuali mungkin untuk di komik. Di komik itu sering muncul ji dan zu yang seperti ini. Itu untuk menggambarkan Gitaigo dan Giseigo. Gitaigo itu untuk menggambarkan suatu gerakan. Giseigo itu untuk menirukan bunyi. Misalkan kalau bahasa Indonesia door itu dengan katakana ya. Kalau bahasa Jepangnya pang pang gitu ya. Bunyi senjata itu. Ya, berikutnya kita lanjutkan sini ya. Jadi ini kya, kyu, kyo. Ini pada prinsipnya sama dengan hiragana. K menghadapi Y, K ini ditulis dari bunyi kedua, bunyi ki atau huruf ki ya, tambah ya kecil. Jadi kya. Q juga sama ya, ki dengan yu. Kyo, ki dengan yo. Hurufnya menjadi ini. Kemudian gia, giu, gyo. Ini juga sama ya. G menghadapi Y, ditulis dari bunyi kedua, gi tambah ya kecil. Gia. Giu, gi tambah yu kecil. Giu. Dan gyo, gi tambah yo kecil. Gyo. Sha, shu, sho. Ini juga sama ya. Sha, S-nya dengan shi, lalu ya-nya ya kecil. Kalau Hepburn, H, ini ditulisnya dengan ya, jangan dengan H. Ya. Jadi sha, shu, ini juga sama ya. S-nya dengan shi, tambah yu kecil. Dan sho, shi dengan yo kecil. Sho. Ja, ju, jo. Ini juga sama ya. Ini ja, atau ditulis dengan Z dan ya. Ini untuk mengingatkan hiragananya dua huruf. Ji dan ya kecil. Seperti ini. Ja, ju. Seperti ini. Ji dengan yu kecil. Jo, ji dengan yo kecil. Berikutnya cha, chu, cho. Ini juga ya. T menghadapi Y dari deretan kedua. Ci tambah ya kecil. Menjadi cha. Walaupun Hepburn rumajinya seperti ini, tapi jangan ditulis dengan H ya, tapi dengan ya, cha. Gitu juga chu. Ci dengan yu kecil. Jadilah chu. Cho, ci dengan yo kecil. Jadilah cho ini ya. Dan nya, nyu, nyo. Ini juga sama ya. N menghadapi Y. N-nya bunyi kedua. Ni. Tambah ya kecil. Nya.
Nyu, ni dengan yu kecil, nyu, nyo, ni dengan yo kecil. Jadilah nya, nyu, nyo. Berikutnya ini hia, hiu, hyo. Ya. Hia, hi dengan ya kecil. Hia. Hiu, hi dengan yu kecil. Hiu. Hyo, hi dengan yo kecil. Hyo. Berikutnya bia, biu, bio. Ini B menghadapi Y, B dengan ya kecil. Bia ya. Lalu ini biu, B dengan yu kecil, biu. Bio, B dengan yo kecil. Bio. Berikutnya pia, piu, pio. Ini huruf P, P-nya dari bunyi P ya dengan ya kecil, pia. Ini P dengan yu kecil, piu. Ini pio, P dengan yo kecil, pio. Berikutnya mia, miu, mio. M menghadapi Y dari mi tambah ya kecil, mia. Ini mi tambah yu kecil, miu. Dan mi tambah yu kecil, mio. Berikutnya yang terakhir, ria, riu, rio. R menghadapi Y dari bunyi ri, bunyi kedua ingat ya. Ri dengan ya, ria. Ri dengan yu, riu. Dan ri dengan yo kecil, rio. Ria, riu, rio. Jadi ini huruf katakana digunakan untuk kata-kata serapan ya. Lalu ada banyak bahasa asing yang tidak bisa ditulis dengan huruf-huruf yang terbatas seperti itu ya. Jadi untuk mengejar bunyi aslinya walaupun tidak persis sama itu menggunakan huruf lain ya, atau menggabungkan huruf lain yang ditulis lebih kecil dibanding huruf yang katakanlah yang sebelumnya ya atau sesudahnya. Ini huruf katakana yang tadi ya. Jadi untuk menulis dari kata asing, katakanlah dari bahasa Inggris atau dari bahasa Indonesia atau dari bahasa lain pun ya, orang Jepang menulisnya itu berdasarkan bunyi. Jadi bunyinya seperti apa yang mendekati ya. Jadi bukan hurufnya yang bagaimana, tapi bunyinya seperti apa. Misalkan ini K. Jadi ini kedengarannya bunyinya K panjang. Jadi ditulisnya huruf K panjang ya. Jadi tidak ditulis karu ya, tapi K. Lalu girl, ini kalau dari bahasa Inggris bunyinya E itu cenderung ditulis dengan bunyi A katakannya. Jadi girl ini menjadi ga. Girl, L-nya kedengaran ditulis dengan ru. Jadi garu. Untuk girl ya, garu. Kemudian ada beberapa yang tidak ada di huruf yang sudah kita pelajari tadi. Ini untuk mengejar bunyi aslinya. Misalkan ti. Karena bahasa Jepang tidak ada ti kan, yang ada itu tachi tsu teto. Bagaimana kalau kita mau menulis ti? Ini dari dua huruf. Huruf T dengan I kecil. Jadi T dengan I kecil ini bunyinya jadi ti. Kalau ditulis deretan tachi tsu teto menjadi ci bunyinya ya. Tapi ini ti. Misalkan namanya Tini. Ya, Tini ditulisnya menjadi seperti itu ya. Ini T dengan I kecil, T, lalu Ni. Tini. Lalu yang kedua, Di. Di itu dari D dan I. Jadi dari dua huruf ya. Kalau deretan Da, Jizu, itu Ji dibacanya, bukan Di ya. Tapi kalau Di, ini dua huruf D dengan I kecil. Di. Misalkan untuk menulis Didi, itu ditulisnya D dengan I kecil ini. Didi. Gitu ya. Kemudian Tu. Ini dua huruf To dengan U. Bukan deretan Ta, Ci, Cu. Ya. Kalau deretan Ta, Ci, Cu. Huruf Cu bunyinya Cu. Kalau ini Tu. Dua huruf To dengan U. Misalkan namanya Atut. Ditulisnya A.
lalu tu, ini ya, lalu T yang terakhir ditulis dengan to, dengan bunyi kelima, bunyi O. Jadi atuto. Kemudian du, ini juga sama ya. Du itu dua huruf do dengan U kecil. Ini menjadi du. Misal namanya Dudung ditulis dengan do dan U kecil, do dengan U kecil, lalu N di akhir. Jadi N di akhir ini bunyinya eng. Jadi dudung. Kemudian bunyi fa. Bunyi fa ini dua huruf, fu dengan A. Jadi fu dengan A bunyinya A. Fu dengan I bunyinya V. Kalau fu sudah ada ya, ha, hi, fu. Itu huruf fu. Lalu yang V. Fu dengan E. Ini V dan fo itu fu dengan O kecil. Fo. Jadi ini fa, fi, fe, fo. Kemudian ini va. Jadi untuk menulis va, ini huruf U pakai teng-teng. Yang di hiragana tidak ada a, i, u, e, o pakai teng-teng ya. Tapi untuk katakana, untuk mengejar bunyi va itu U pakai teng-teng tambah A kecil. Itu menjadi va. V. U teng-teng tambah I kecil. Jadi V. Lalu wu. U pakai teng-teng saja. Jadi wu. U teng-teng pakai E menjadi V. U teng-teng pakai O menjadi vo. Jadi ini bunyinya va, vi, vu, ve, vo. Kalau ini fa dengan F ya. Fa, fi, fe, vo. Kalau yang fu-nya ya huruf yang ini. Fu, gitu ya. Jadi kalau namanya Evi, walaupun ditulisnya dengan V yang ini, tapi orang Jepang akan menulisnya dengan V yang ini. Evi, karena bunyinya Evi. Kalau ditulis dengan ini, akan dibaca Evi. Jadi cenderung ke B, ya, Evi. Eva juga sama, ya. Eva, walaupun ditulisnya dengan ini, tapi karena bunyinya fa, ditulis katakananya dengan ini, fu dan a, fa. Tidak ditulis dengan ini ya. Kalau ditulis dengan u teng-teng, bunyinya menjadi va. Jadi namanya Eva. Kemudian yang berikutnya wi. Wi ini huruf u dengan i. Walaupun awalnya itu hiragana itu ada bunyi wa, wi, wu. Tapi sekarang tidak ada lagi. Jadi untuk menulis wi itu huruf u dengan i kecil. Wi. Jadi kalau namanya wi ya u kecil, u dengan i kecil, u dengan i kecil. Dua kali ya, wi. W misalkan ya, u dengan e kecil. Namanya weni misalkan ya. Jadi u dengan e kecil menjadi w. Ya. Jadi kita kembali lagi ke sini sedikit ya. Misalkan ti. Jadi kalau kita menulis t ini dengan i, yang muncul ci, bukan ti. Jadi ini bunyinya ci ya, bukan ti. Kemudian di. Jadi kalau kita menulis D dan I, bunyinya jadi J, bukan di. Jadi ini bunyinya ci, bukan ti ya. Ini bunyinya J, bukan di. Lalu yang ini, kalau T dengan U, T dengan U, jadilah tsu. Jadi ini bunyinya tsu. Jadi kalau menulis tu, harus to dengan U, bukan su. Gitu ya. Ini juga sama ya, du misalnya. D dengan U, ini bunyinya menjadi zu, bukan du, zu. Jadi kalau yang ini bunyinya zu, ini tsu, ini ji, ini ci. Bukan ti, di, tu, du ini ya. Ya, yang berikutnya ini. Untuk katakana ya, bunyi vokal panjang cukup dengan tanda garis ini. Kalau hiragana kan kalau pakai vokal A pakai A hiragana, I pakai I hiragana. Tapi kalau katakana cukup garis panjang saja. Misalkan K, berikutnya ada garis. Ini K, bunyi panjang ya.
Lalu ini konsonan T dan D ditulisnya dari bunyi kelima, bunyi O. Jadi kalau T menjadi to. Misalkan namanya Mamat menjadi Mamato. Tomat, tomato. Ya. Lalu kalau D ditulis dengan do, bunyi kelima, bunyi O. Ya. Misalkan namanya Ahmad menjadi Afumado. Mamad, Mamado. Ya, dengan do. Misalkan di sini ada Mamad. Ya. Jadi D-nya dengan do. Jadi T dan D itu ditulis dari bunyi kelima, bunyi O. Ya. Sedangkan yang lainnya itu ditulis dari bunyi ketiga, bunyi U. Misalkan S menjadi su, ya. M menjadi mu, dan seterusnya. Di sini misalnya Imas, ini I, Ma, lalu S-nya dengan su. Jadi I, Ma, su. Idam, misalkan ya, Idamu. Ini tuh hurufnya, Idamu. Idam. Gitu ya. Jadi konsonan ditulis dengan bunyi ketiga, bunyi U. Kecuali konsonan T dan D ditulis dari bunyi kelima, bunyi O ya, to dan do. Lalu yang berikutnya bunyi ya. Ini. Di akhir kata. Cukup dengan N saja. Misalkan Parembang, itu Paremban ya. Ditulisnya, dibacanya menjadi kecuali kalau bunyi itu ing. Kalau bunyi ing, G-nya ditulis dengan gu. Jadi N-nya dengan dengan N tambah gu. Ini N dengan N ya, tambah gu. Jadi contohnya king, menjadi kinggu. Sing, singgu. Pakai gu ya untuk bunyi ing. Tapi bunyi ung, ong itu dengan N. Tadi ada dudung ya. Jadi eng-nya ditulis dengan N saja. Walaupun aturannya seperti itu, tapi kalau nama orang ya tergantung orang yang bersangkutan. Mau ditulisnya menggunakan misalkan dudung, mau menggunakan N dan G dan gu, ya boleh-boleh saja ya. Hanya mungkin orang Jepang membacanya menjadi dudung gu. Gu-nya dibaca ya. Kemudian bunyi M menghadapi B dan P. Jadi kalau bunyi M menghadapi B dan P, huruf M ini ditulis dengan huruf N. Jadi tulisnya dengan N, baru B-nya ba, bi, bu, be, bo. Atau pa, pi, pu, pe, po, pe-nya ya. Contohnya ini, Lampung. Jadi M menghadapi P, ini ditulis dengan huruf N. Lalu La, itu dengan huruf R, ra, ya, karena tidak ada lalilulelo dalam bahasa Jepang. Jadi diambil yang rarirurero. Jadi ditulisnya ran, pun. Ya, dibacanya menjadi rampung. Kemudian M menghadapi B. Kalau tadi M menghadapi P, ini juga M menghadapi B, M-nya ditulis dengan N. Ya. Jadi M, yang ini ditulis dengan N. Ya. Jadi Parembang. Ya. Di akhir kata, karena bunyinya cukup dengan N saja. Jadi ditulisnya Parenban, dibacanya Parembang. Ini Ranpun ditulisnya dibacanya Rampung. Jambi misalkan, itu juga sama ya, Jambi. Ini kalau Jambi, ini ja. Ini dengan N, lalu bi. Jadi ditulisnya Janbi, dibacanya Jambi. Ya, jadi ini huruf hiragana diselesaikan satu kali pertemuan ini ya. Jadi untuk katakana ya. Jadi untuk katakana ya, kalau mau latihan katakana ini mudah. Misalkan tulislah 10 nama orang Indonesia. Misalkan Udin, bagaimana menulisnya? Ujang. Ya. Kemudian tulislah 10 nama masakan Indonesia.
Misalkan rendang, bagaimana menulisnya ya? Gado-gado, sate, dan seterusnya. Atau tulislah 10 objek wisata di Indonesia. Borobudur, misalkan ya. Dan seterusnya. Jadi untuk latihannya ya seperti itu. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Gokuro sama Deshita. Dewa Mata.